Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur karena pada saat ini kita kembali bertemu dalam kuliah Alkitab malam. Dan pada saat ini kita akan bersama belajar dan juga merenungkan sebuah tema yaitu dasar dari segalanya. Sebelum kita mulai kuliah Alkitab malam ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, sungguh hati kami bersyukur karena pada saat ini, sampai saat ini kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu yang sungguh di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami diperkenankan untuk secara online mengikuti kuliah Alkitab malam. Bersama ya Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Firman itu tumbuh di hati kami, sehingga akhirnya bisa membuahkan kasih yang nyata dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mau menyerahkan diri kami dan juga waktu ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama akan merenungkan tentang dasar dari segalanya. Dan saya akan memulai kalam ini dengan sebuah nyanyian yang mungkin sudah pernah kita dengar juga, yang terkait erat dengan tema kita pada saat ini. Inilah lagu atau pujian dari Pelengkap Hidup Jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah lagu yang menyatakan bahwa kasih adalah segala-galanya. Mengapa? Karena sekalipun diri kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa, sekalipun kita bisa berkata-kata dengan bahasa apapun, sekalipun dengan kehebatan yang luar biasa sekalipun, jika dalam kehidupan ini kita tidak mempunyai kasih, tiada gunanya. Begitu juga dengan segala harta yang kita bagikan, harta yang kita miliki, ketika kita bagikan untuk semua, ataupun bahkan kita berikan segalanya yang ada pada kita, yaitu tubuh, jiwa, raga kita. Jika kita tidak mempunyai kasih dalam memberikannya, tiada gunanya. Begitu juga dengan kehidupan yang tanpa kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar dari segalanya dalam kehidupan kita, apalagi sebagai orang beriman, adalah kasih. Yang kasih itulah yang sungguh memberikan makna bagi setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan, bahkan setiap hal yang kita bagikan. Sungguh kasih itulah yang memberikan makna.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Apa arti semua hal yang kita miliki? Apa arti semua kekayaan yang kita punya? Apa artinya semua hal-hal yang menyenangkan, yang sungguh kita banggakan dalam kehidupan ini? Jika di dalam kehidupan itu sendiri tidak ada kasih di dalamnya. Kehidupan yang tanpa kasih itu seakan seperti bohlam lampu yang pecah. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita mau menggunakan bohlam lampu yang pecah? Maukah kita membeli bohlam lampu yang sudah pecah? Bukankah barang tersebut sudah tiada lagi berguna dan juga tidak sesuai fungsinya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hidup tanpa kasih. Ketika kita tidak memiliki kasih dalam keseharian kita, apa artinya dan apa gunanya? Kasih itu menjadi penting. Kita menyadari bahwa kasihlah sebuah dasar dalam kehidupan kita. Mengapa? Pada saat ini kita akan melihat jawabannya dalam pembacaan firman Tuhan. Yaitu dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian isinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan dari setiap orang yang mengasihi. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah panggilan hidup anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya untuk mau saling mengasihi satu sama lain, untuk menyatakan kasih bagi sesama. Mengapa? Karena itu asalnya dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Inilah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Ciri-ciri orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang tahu Allah seperti apa. Orang-orang yang demikian akan menyatakan kasih. Akan mengasihi. Berbanding terbalik dengan yang tidak mengenal. Maka ia tidak akan menyatakan kasih. Tidak mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi? Ayat 8 bagian terakhir inilah yang juga menjadi penguatan dan juga dasar. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Allah yang sungguh memberikan kehidupan kepada kita, yang sungguh menciptakan segalanya dan berkuasa atas segalanya adalah kasih. Allah itulah kasih dan juga sumber kasih. Lewat Allah lah kita mengenal kasih dan dengan Allah kita dikuatkan untuk mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang mengenal Allah, berarti kita sudah sepantasnya dan selayaknya mengasihi. Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih itu, sehingga kita pun diajak untuk membagikannya. Kita sudah terlebih dahulu mengenal kasih itu, sehingga kita diajak untuk menyatakan kasih itu. Bagi dunia yang butuh pemulihan, bagi dunia yang penuh dengan luka dan juga kejahatan, kita hadir di tengah-tengahnya untuk menyatakan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Kita bisa mengiyakan setiap ajakan. Kita bisa memberi apapun yang kita mau kepada siapapun.
Tapi hari ini kita mau diingatkan dengan pernyataan Mother Teresa. Bukan apa yang Anda lakukan, melainkan seberapa banyak kasih yang Anda taruh di dalamnya lah yang penting. Mother Teresa adalah juga sosok yang sungguh menyatakan kasihnya di tengah kehidupan, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka yang sakit. Dengan basis pelayanan di Kalkuta, ia sungguh melihat ada banyak orang-orang yang butuh uluran tangan kasih Tuhan. Dan ia nyatakan itu lewat setiap pelayanan yang diberikan bagi mereka yang sakit, yang juga tak mampu. Dan disampaikan oleh Mother Teresa, bukan apa yang Anda lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengerjakan segala hal. Kita bisa memberikan apapun yang ada pada diri kita. Tapi apakah kita menaruh kasih di dalamnya? Apakah sungguh ada ketulusan hati dan juga kasih Tuhan dalam hal-hal yang kita lakukan? Adakah sungguh kasih dalam pelayanan yang kita kerjakan bagi mereka yang tidak mampu? Adakah sungguh kasih yang kita nyatakan dalam pelayanan yang kita kerjakan bagi mereka yang berduka, yang kehilangan seseorang? Begitu juga Bapak Ibu Saudara, adakah kasih yang kita berikan dalam pekerjaan kita, dalam rutinitas yang kita lakukan, dalam setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan segala sesuatu tapi tanpa kasih di dalamnya, semua itu jadi tiada berarti. Karena kasihlah sungguh yang menjadi dasar dan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tak bisa hanya sekedar jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Allah yang adalah kasih tidak hanya sekedar nomor satu. Karena kalau Allah nomor satu, apakah Allah tetap ada di dalam nomor 2, 3, 4, 5 prioritas kehidupan kita? Tapi Bapak Ibu Saudara, jika kita menempatkan Allah dan juga kasih itu sebagai dasar dan segala-galanya, artinya dalam setiap prioritas, dalam setiap angka 1, 2, 3, 4, 5 di kehidupan kita, kita sungguh melibatkan Allah dan juga kasih itu. Kita sungguh tetap menyatakan kasih itu. Baik dalam keluarga kita, bersama dengan orang tua yang terkasih, bersama dengan anak-anak yang sungguh Tuhan percayakan bagi kita. Dan juga di tengah pekerjaan kita, kita pun akan tetap menyatakan kasih. Kita akan tetap menolong mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih adalah dasar dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak kita melihat pada hari ini, bagaimana kasih yang kita nyatakan itu jelas punya hakikat sejati. Dan hakikat sejati dari kasih ialah berkorban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pun menyatakan hal ini, bahwa kasih itu berkorban. Allah nyatakan dengan mengirim putra tunggalnya bagi umat manusia berkorban, supaya ditebus segala dosa dan kesalahan manusia, agar manusia tidak jatuh ke dalam maut, tapi sungguh bisa merasakan kehidupan yang kekal. Kasih, itulah bentuk nyata kasih Allah, yaitu berkorban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah merasakan kasih itu? Dan terlebih, apakah kita sudah membagikan kasih tersebut? Sesederhana ya,
Kita mungkin ketika dalam hubungan, ya, dalam keluarga, kita bisa memiliki satu makanan yang favorit. Tapi bagaimana jika makanan yang favorit ini ternyata makanan yang tidak disukai oleh pasangan kita atau oleh anak-anak kita? Ya. Apakah kita akan tetap memaksakan masakan itu untuk dimakan atau bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kasih itu berkorban. Sesederhana menerima selera satu sama lain yang berbeda. Mengorbankan, ya, keinginan kita pada saat ini. Mengorbankan keinginan, ya, mengorbankan bahkan uang kita. Terlebih juga mengorbankan waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu sungguh berharga. Kenapa? Karena kita bisa mencari uang dan itu akan bertambah banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah kita mencari uang, waktu tidak pernah bertambah, tapi justru berkurang. Sehingga waktu itu menjadi berharga karena memang sangat terbatas. Itulah bentuk nyata kasih yang bisa kita berikan, yaitu waktu. Kita bisa juga berkorban waktu, memberi waktu. Itu pun bentuk kasih kita. Ya. Jika kita selama ini mungkin melihat, saya sudah bekerja keras untuk keluarga, saya penuhi kebutuhannya, ya, mau apa saya kasih, uang tersedia, kurang apa lagi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang tulang punggung keluarga, yang sungguh mengusahakan banyak hal untuk keluarga, percayakah kita bahwa keluarga yang ada di rumah kita pun sungguh merindukan kehadiran kita dan juga waktu kita bagi keluarga. Kita mungkin terlarut dalam kesibukan kita, impian kita dan juga segala kebutuhan yang kita usahakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita melihat bahwa kasih itu berkorban. Kasih itu tidak hanya sekedar soal harta. Kasih itu tidak hanya sekedar soal kenyamanan ataupun pencapaian. Tapi kasih itu berkorban. Maukah kita menyatakan, melepaskan kenyamanan kita dan juga melakukan pengorbanan bagi sesama kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengasihi sesama sebagai orang percaya yang mengenal Allah dan berasal dari Allah? Akan mudah bagi kita untuk mengasihi orang tua kita, keluarga kita, anak-anak saudara. Karena mereka lah orang terdekat yang bagi mereka mungkin kita siap jadi garda terdepan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak kita kenal? Bagaimana dengan sesama kita? Bagaimana dengan orang-orang yang kita temui di jalan? Apakah di dalam kebutuhan mereka akan pertolongan kita pun juga menyatakan kasih kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihlah dasar dari segala-galanya. Mari kita melanjutkan kehidupan ini untuk terus menyatakan kasih dan juga merasakan kasih dari Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, pada pagi hari ini, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan kasih Tuhan, yang kami boleh juga belajar akan firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami agar kami bisa merasakan dan juga menyatakan kasih Tuhan itu. Melihat bahwa itulah dasar kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh menyatakan identitas diri kami sebagai anak-anak Allah yang mengenal Allah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian kalam kita pada saat ini. Sampai jumpa di kalam berikutnya. Bagi kita yang mau menyampaikan sharing ataupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.